Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di Ngopi Say, ngobrol perkara Islam, iman dan ihsan dengan santuy. Oke. Pertama-tama puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, mobil khusus nikmat sehat sehingga kita dapat berkumpul untuk membuat podcast ini. Semoga Allah memberkahi podcast kita. Amin. Amin. Lalu juga tak lupa selawat bertangkaikan salam kita junjungkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW. Semoga beliau mengenal kita dan menyafaati kita di yaumul kiamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Lalu juga tak lupa kita berterima kasih kepada guru-guru kita dan ulama-ulama kita yang telah memberikan ilmunya dan mengajarkan, mendidikkan murid-muridnya. Semoga yang mengajar atau yang diajarkan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Para podcaster setia Ngopi Say, kita sudah memasuki episode terus ya. Gimana kabar ya para podcaster Ngopi Say? Udah banyak episodenya. Iya, udah banyak sekali. Jadi jangan lupa ya kan, tetap di-subscribe, di-like, komen dan juga jangan lupa ngopiin ya. Dibakar dulu boleh nih Kang Upang? Boleh, silakan Ji Yanti. Ya silakan. Ini ada teh, ada kembang apa sih namanya ini? Kembang kempis. Kembang kempis. Kembang goyang apa ya? Kembang goyang. Kembang goyang ya? Lupa saya lagi namanya itu makanannya. Tuh, cetakannya juga bagus tuh. Ini kopi. Alhamdulillah rasanya masih kopi, Ji. Oh, udah jadi air tuh, saya udah bingung tuh, berarti ada yang salah tuh. Mau ngobrolin apa nih Kang Upang nih? Untuk episode ini. Kita kan lagi duduk samping-sampingan gini kan ya? Iya. Kita kan kayak gini sama dia kayak teman duduk. Ini teman duduk kita kan berdua ya. Kadang kan di kehidupan kita itu kan banyak aja ya, kayak misalnya teman-teman macem-macem lah dari ras dan lain-lainnya gitu kan ya. Macem-macem beda-beda menjadi satu ya kan, akhirnya menjadi Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetap satu juga gitu kan ya. Banyak sih ya fase-fasenya mungkin ya kita berteman ya. Kadang-kadang juga kayak gimana sih ya? Ada kata-katanya Freddie Mercury tuh, Ji. Apa tuh? Penyanyi itu dia. Tahu kan Freddie Mercury? Yang mana tuh? Penyanyi Itu Queen. bukan inian, kosmetik. Mercury. Itu toko kosmetik, Ji. Apa tuh kata-katanya apa Kang Upang? Apa? Ada di lagu yang Bohemian Rhapsody itu isi kom isi go. Oh iya, gampang pergi gampang datang. Iya. Terbalik ya? Isi Kam, Easy. isi go. Gampang datang, gampang pergi. Gitu kan. Mudah datang, mudah pergi lah gitu. Kita sudah ya banyak lah kayak puzzle gitu ya kehidupan itu ya. Pasang bongkar terus. Iya. Dan saya pun juga merasakan tentang teman-teman duduk pun lama-lama pun makin berbeda dan semakin lama semakin tereliminasi. Itu merasakan juga gak tuh, Ji? Merasakan sih, ya semakin bertambahnya umur, semakin ini lah. Jadi mau main juga males lah. Atau ya mungkin banyak pikiran lah, mendingan di rumah lah, istirahat lah. Jadi ya mau main jadi jarang main. Tapi setelah nikah pasti beda tuh, Ji ya? Enroll banget nih sebelum nikah, tiba-tiba di rumah terus itu ya, gitu ya? Iya bisa jadi itu. Kalau sekarang sih aneh ya habis pulang kerja ya mendingan pulang ke rumah lah ya. Kecuali besok libur. Oh langsung gas bisa lah. Iya masih bisa. Terus juga kayak semenjak ngaji jadi berkurang teman ya Kang Upang ya? Bisa begitu ya? Aduh, iya sih ya, saya juga ngerasain sih. Itu karena kita ngaji atau karena umur juga ya? Teman berkurang ya? Seleksi alam kali ya bagaimana ya? Juga kurang ini sih saya sih. Tapi yang saya rasain dari pengalaman tuh banyak tuh ya kan
yang kayak gimana ya? Yang pas saya mau ngakak dulu nih. Tapi pas saya kan dulu tuh nggak datang. Kalau kalau ditanya mau kemana lu? Mau pergi. Mana? Ya kemana kek? Saya bilang gitu terus tuh. Teman. Sekarang 420 gitu. Wih, 420. Iya kan gitu kan. Nah itu kaget kali teman-teman saya tuh. Masih pagi nih lu udah balik gitu. Ya gitu, namanya juga ada urusan, so sibuk lu gitu. Ya, namanya juga hidup gitu. Nah udah. Mau kemana sih? Mana kek maunya kek? Udah. Untungnya saya karena saya emang udah dicap jelek gitu kan ya. Pasti kalau pagi atau nggak lagi ngelancong cewek. Cewek mana lagi lu? Ya pokoknya cewek mana aja dah, bilang gitu. Saya bilang gitu aja. Cuma nanti banyak dong nih. Ya tapi gagal banyak sih. Kayak gitu. Jadi ngerasain tuh kayak nanti kata-katain gitu segala macem, dan itu gimana ya? Membuat kebal juga sih lama-lama. Ya gitu. Jadi kayak setiap ada perubahan tuh, setiap orang tuh pasti ini orang apa ya? Gitu kan? Iya pasti Yang lah, bahasanya dulunya sohib parah gitu kan, tiba-tiba ini bocah berubah banget nih jam 8 nih baru. Nah itu, tapi semakin lambat semakin laut. Saya kan nge-share juga kan ya, kayak kegiatan yatim ataupun kegiatan pengajian gitu kan. Saya share, akhirnya bocah anak-anak saya pada tahu gitu. Nah terusnya ya sempat nggak main juga sih. Mungkin itu juga ini kali Kang Upang ya. Ya mungkin ya kita sekedarnya lah sekarang main lah ya. Jadi kan kita juga mungkin ada kegiatan yang lebih manfaat lagi gitu ya Kang Upang ya. Kita gitu ya kan. Ya emang ketemu teman juga manfaat juga sih, silaturahmi kan. Gaji Beda juga. gini, semakin lama saya semakin mikir gitu kan ya. Alhamdulillah punya pikiran sih ya. Kayaknya kalau saya main sama yang nggak ada manfaatnya sama sekali, ya dalam artian nggak ada simbiosis mutualismenya itu, ya mau jadi apaan tuh? Gitu sih yang kepikiran sama saya sih. Mana kayak nongkrong, hai doang kan gitu kan ya. Udah gitu nokip gitu segala macem, gitu doang gitu loh. Iya. Makanya saya kalau misalnya lagi untuk sekarang pun kalau untuk nongkrong itu datang ya sekedar lagi ada tugas, lagi ada laporan, ataupun dan lain-lainnya gitu. Kayak misalnya lagi ada organisasi internal BEM gitu gak macem, nah itu baru saya datang. Tapi kalau nongkrong hai itu udah males sekarang. Udah males ya. Iya, kadang-kadang bukan karena males, emang karena malesnya. Karena emang gak megang duit banyak gitu. Megang duit banyaknya 2.000-an gitu. Ente gimana emang tuh? Kalau aneh ini Kang Upang. Saya ngomong nih soalnya banyak Apa kan sharing-sharing. Oh Saya iya. sharing ini. Oh iya. Iya. Ya kalau sekarang ketemu temen ya sekedarnya aja sih Kang Upang. Sekedar kalau mondok kelamaan nggak ngumpul ya usahain lah silaturahmi main ke rumahnya. Kayaknya lebih enak main di rumah kalau sekarang Kang Upang. Iya. Iya daripada kayak main ke kafe, resto kayak gitu kayaknya udah kurang nyaman. Ya, kalau zaman-zaman gejolak muda iya tuh langsung. Iya kan. Kalau kita masih muda mah, ayo kafe mana? Iya sih. Tempat ngopi mana? Gas. Kayak lebih enak nyantai di rumah ngobrol-ngobrol. Family time. Iya kan. Enggak main ke rumah teman. Main ke rumah langsung teman. aja gitu Iya, ya ke rumah teman ya. aja nyaman enak-enak. Oh iya. Itu juga lebih panjang juga kan waktunya kan. Tapi itu kata ente tadi makin lama semakin tereliminasi teman-temannya itu kayak gimana maksudnya? Yang ente rasain? Yang saya rasain ya. Ya itu jadi jarang main. Ya mungkin kita jadi ya kita udah nggak berbeda sama mereka. Bisa juga kan. Misalnya mereka masih ini pikiran anak muda kan. Anak muda nongkrong-nongkrong, ngopi-ngopi, ngete-ngete. Ya kalau sekarang ya kayaknya
Ya lebih baik ke keluarga lah atau nyari ilmu lah Kang Upang. Bukan ilmu ya. Bukan ilmu ya. Bukan ini ya Iya. kayak majelis ilmu aja. Nah, tapi Soalnya kan Nah. udah punya keluarga. nah, Kita mau ngajarin ke keluarga gimana kalau misalnya kita masih nongkrong-nongkrong? nah itu dia. Iya. Dan Nah, kalau anak kita ikut-ikut begitu juga, Iya. waduh, berat kita tuanya. Tadi Sudirman lagi anak ente tuh. SCBD. Iya. Keren tuh. Namanya keren maksudnya. Nah, itu ente kan dari sisi temen ataupun dari entenya itu temen yang ngejauh apa ente ngejauh? Gimana? Kan tadi kan cara kata ente kan berbeda tuh. Iya kan? Berbedanya itu kan namanya kan banyak lah zaman gimana ya pikiran manusia itu mikir dia beda nih dari gue nih, Iya. gitu kan. Nah itu biasanya males gitu kan. Apa yang ngejauh itu dari sisi teman antum apa dari ente yang ngejauh? Oh, mungkin bisa dua-duanya. Tapi kalau kayak aneh, ya mungkin udah beda pikiran kali ya. Kalau mereka misalkan ada juga teman kan yang kita main nongkrong-nongkrong aja, ngopi-ngopi aja, ngobrol-ngobrol. Tapi kan aneh kan udah gak nyaman kayak gitu-gitu. Iya sih ya, Jadi kan ya secara nggak langsung jadi berbeda kan Kang Upang. iya kan keluarga ya, udah punya keluarga apalagi udah Beda. buntut 2 sekarang ya. Iya kan? Untung belum buntut 9 kayak ini ya. Iya, kayak Naruto. Kyuubi. Iya. Iya, jadi mungkin berbeda dari situ mungkin apa? Mungkin udah jalannya beda-beda, mereka juga punya jalan masing-masing, punya jalan masing-masing, ya kan? Kita harus sepakat berarti ya dengan jalan yang berbeda-beda itu ya. Iya, kalau misalkan aneh masih ngikut-ngikut mereka yang kayak gitu ya, aneh pasti ke bawah. Berarti mempengaruhi dong. Iya, pasti temen duduk pasti mempengaruhi. Mempengaruhi tuh. Iya, tapi bener kata-kata ulama lah, ya kan ulama-ulama. Ya kita gimana teman duduk, teman duduk kita, misalkan ya kayak bahasanya ya, kayak ceramah-ceramah kan kalau misalnya kita kumpul sama orang yang jual minyak wangi kan kebagian wanginya. Oh Kalau misalkan kita sama yang lain ya kebagian ya. Seenggaknya dapet dah sedebunya. Iya, Heeh. makanya. Dikit-dikit apa ngumpulin dah walaupun bejat gitu ya. Aduh, padahal kita ngaji itu ya karena kita bego ya sebenarnya ya. Iyalah, justru kita kosongan ini. Makanya kalau ngaji alim banget, bukannya alim kita mah, emang kita bego makanya kita mau ngaji. Astagfirullahaladzim. Iya, tapi kalau lagi nongkrong dikata malaikat Kang Upang. Aduh, itu tuh dia tuh. Karena saya sampai sekarang nggak pernah ngomong. Kayak lulusan pondok sampai sekarang saya sembunyiin tuh. Iya maksudnya gimana ya? Saya juga kan dikeluarin dari pondok juga kan. Iya. Kalau ada ditanya lulusan pondok, ya saya kagak pernah ngaku dah tuh. Orang lain aja ngaku. Biarin Iya, dah. benar. Habis kagak enak bang, kayak kelihatan gitu. Soalnya kan kita juga punya orang tua yang dulu main umurnya kan. Jadi kalau misalkan kita nggak nyari ilmu, kita masih main-main aja, ya nanti yang ngurus siapa? Wah jauh juga pikirannya. Iya juga ya. Orang tua. Astagfirullahaladzim. Kita punya adik-adik. Kita jadi contoh nanti. Lah, abang gua aja begini. Iya tuh. Iya, bisa kan? Selalu ada perbandingan biasanya tuh. Nah, ngikutin adik kita jadinya. Jadi makin beban lagi entar kan? Iya beka. Aduh ya kan. Iya sih emang pasti pasang surut pasti ada tuh. Bagi zaman-zaman anak muda ya. Lebih pengen show up. Iya kan? Itu juga kalau kita nggak ngaji juga kan bisa kikitan ke mereka. Misalkan HP baru, kita ngitun HP baru. Iya. Kadang kita kan gitu harus tuh. nyari yang bermanfaat. Iya benar. Kadang-kadang juga gimana ya? Gengsi ya nanti kan. Saya sepakat tuh kalau banyak tuh semuanya tuh kayak kata-kata dari orang-orang Jawa ya tentunya tuh ya.
banyak sih kata-katanya. Salah satunya itu ada yang kalau kanan sekalian, kiri sekalian. Udah ada orang Jawa juga tuh top. Saya ya pertama kali kan taunya dari guru ataupun ulama-ulama lain, tapi ada juga orang Jawa yang vlog itu ngomong kalau kanan sekalian, kiri sekalian gitu kan, jangan nanggung gitu. Nggak usah munafik ya bahasanya. Iya, itu juga tuh. Nah itu tunjukin langsung. Nah ini kalau setelah ada lagi kata-katanya kalau misalkan emang gimana ya, kadang-kadang kita tuh belinya itu kebutuhan yang bukan primer. Nah iya. Apa sih kebutuhan apa sih, pokok ya gitu dah pokoknya. Dah pokok lah. Yang sekunder mulu kadang-kadang dibeli ya, kayak saya kan juga kan kena juga ini kan. Apa tuh, kenapa? Ini saya beli kamera sih sebenarnya sih. Maksudnya ya pengen beli kamera cuman mikir wah kayaknya kamera HP aja lah gitu kan, lebih fungsional gitu. Pada akhirnya sebenarnya manusia mah kebutuhan yang lainnya doang tuh sebenarnya, kebutuhan pokoknya mah udah terpenuhi semua kan. Kalau kata ente juga pernah ngomong kan, kebutuhan manusia itu kan cuman makan minum doang kan yang sebenarnya kan. Iya kan, emang udah terpenuhi kan sebenarnya ya. Iya seharusnya mudah-mudahan ini kan udah ya begitu deh emang. Iya, kalau umur sekarang ya mendingan yang bermanfaat aja lah. Daripada kita ngurusin gengsi kan. Aduh, kalau kita ikutin teman-teman yang begitu kita nggak kuat. Nah, itu berarti alasan ente rada ngejar itu begitu ya. Kalau takut juga nanti bawa juga kan. Kan ya iya. Apa sih ke bawah kalau kita main terus mah? Iya sih. Sekarang nggak langsung sih pasti. Namanya manusia kan, nggak mau kalah. Temen gue bisa, masa gue nggak bisa sih? Itu tuh. Iya. Kadang sering terjadi. Terus apa nggak enakan dah? Iya tuh. Gak enakan tuh paling bahaya juga tuh. Harusnya ada batasnya juga tuh. Gue nggak enak nih, nggak enakin temen nih. Aduh. Baik boleh tapi ada waspadanya gitu ya. Iya sih emang di pengajian juga sih yang dibahas bahasa tuh. Kalau ya bahasanya mah sampai yang dasar-dasar itu sampai dibahas-bahas ya kan tentunya Ji. Sampai pernah juga saya inget banget tuh yang hampir kena banget gitu kan, tentang ngasih uang ke pengemis gitu aja dah dari itu kan. Iya. Masa ya sih orang nggak punya recehan sama sekali gitu. Ataupun mohon maaf bukan recehan sih, masa kalau memang megang gocapan gitu ya. Iya. Jajanin kayak jajanin gitu. Dulu, iya kan, jajanin ajak makan kayak gitu. Kagak, maaf nggak ada duit gitu kan. Itu saya lagi ngelatih juga sampai sekarang. Nah itu termasuknya harus dibiasain, dan itu termasuknya gimana ya? Kasian juga sih ya kadang-kadang ya, bahasanya pengemis sudah capek-capek ya kan, ngamen gitu kan, bukan pengamen gitu, udah capek genjreng maaf gitu semua pada gitu semua. Padahal kan itu bukan maunya dia kayak gitu. Kalau dia mau jadi pengusaha. Iya itu dia. Terus biasanya masih ini kan, masih ngamen, masih ini kan ya emang usahanya masih di situ. Iya benar. Iya, bukan keinginan dia kan. Karena kehidupan juga lah ya itu ya. Tentunya makanya saya respect buat sama ngaji tuh begitu, karena diajarnya kayak gitu ya. Bahasanya tuh udah gimana sih, empati banget gitu. Iya. Lebih ke arah empati, dan yang paling jarang gitu, dan secara nggak langsung itu ngebentuk semuanya. Jadi emang balik lagi lingkungan itu mempengaruhi. Iya, jadi semakin lama kepekaannya itu makin beda gitu ya, ke arahnya makin tajam gitulah. Ya kan ente masih ingat gitu istilah misalkan apa namanya yang nuntut ilmu, kalau nggak bisa nuntut ilmu duduk sama ulama ya kan, atau enggak yang mencintai ulama kan. Ya akhirnya kan kita juga bisa seperti beliau lah ya kan, jadi orang soleh. Amin ya kan, amin kita. Iya. Kalau kita nggak bisa ya anak kita lah insya Allah lah ya. Oh iya itu juga. Iya benar-benar barokah-barokahnya wali-wali Allah, kasih Allah. Iya sih ya, sebenarnya panjang ya ngomongin teman duduk. Pokoknya pada intinya itu teman duduk itu emang berpengaruh banget. Berpengaruh, dan pun juga semakin lama semakin isi komisi gue ya. Yeah. Makin bongkar pasang gitu dah kayak puzzle gitu ya. Iya. Kalau sekarang sih ya kalau misalnya dia pergi ya udah nggak apa-apa. Tapi kita jangan pergi juga. Maksudnya tetap kita
temenin, kita datengin, silaturahmi ya. Selalu. Iya. Harus gitu. Kalau misalkan mereka yang menghindar, ya emang urusan mereka lah itu lah ya. Iya, kira saya kena kita bau apa gimana kan? Kali gitu loh. Oh, gua main sama lu bau. Gitu kan. Kali kan gitu kan. Takutnya kan ya bujigong gitu kan enggak mau dia. Aduh, berarti penting juga tuh menjaga kebersihan tuh. Iya sih, paling ya kita ngobrol-ngobrol gini nggak terasa ya nih sampai mata saya sampai ngantuk-ngantuk dikit nih. Enggak lu lucu ntar saya lagi ngomong aneh. Iya. Ini panjang juga nih waktu kayaknya nih ya. Iya, waktu adalah waktu. Nah, gitu dah pokoknya. Ya, pintar-pintar nyari temen duduk lah kalau sekarang. Penting banget itu karena emang ya kalau nongkrong cuman nggak ada hasilnya itu nggak enak aja Ji, gimana sih? Kayak nggak ada goalsnya itu. Iya, cuma-cuma jadinya ya. Cuma-cuma kayak itu mah ya. Capek doang. Mendingan ngapain kek namanya juga kita punya bahasanya ntar juga ke depannya kita hidup itu kan bareng-bareng nantinya sama tentunya para podcaster ntar kalau yang belum nikah kan pasti mau nikah ente pada kan ya kan yang udah nikah gitu masih nongkrong juga macem ya dipikirin lagi aja tentang tadi ya tentunya mendingan yang ada hasil apa kayak gitu mumpung masih nangkep ilmunya kan dia. Iya. Terus juga kalau teman duduk di majelis juga kan macem-macem kan ngomong orang-orang ya kan. Oh iya tuh. Kalau misal kita ada perlu apa-apa kan, misalnya ada yang ibarat kita tukang lah, kita kan nggak bisa bekerja jadi tukang. Tapi ada teman kita yang di majelis ada misalnya yang bisa bangun-bangun proyek-proyek kan jadi kenal, jadi enak. Di channel gitu ya. Iya, ada link-linknya lah. Relasi lagi ya, balik lagi ya, jangan salah. Jangan salah di majelis ilmu juga. Aneh dulu tuh mikirnya. Wah, ini orang majelis ilmu santri semua kayaknya nih. Taunya macem-macem. Ada IT kan tuh, ada chip gitu kan. Ada panglima perang juga ada. Ya kan? Ada raja Mesir juga ada, macem-macem Indonesia. Ya berarti gitu. Nggak rugi juga kita datang ke majelis. Nggak ada rugi-ruginya. Banyak link-link juga di situ. Kita perlu apa ada. Rugi kalau nggak ngambil apa-apaan. Kalau kagak ngambil pelajaran ya. Kalau di pengajian kan kita dapat ilmu kan, dapat link juga teman-teman yang kayak gitu kan. Ya namanya manusia butuh inilah relasi, sosialisasinya. Ada percuma kalau memang punya ilmunya nggak ada untuk lapangan untuk praktek ini kan sulit juga. Iya kan ngomong doang, ada ini kan punya ilmunya doang kan harus diterapin gitu kan. Iya. Oke, ya itu sih ini kopi udah habis. Ini kita sharing nanti lagi lah. Iya nih. Di episode selanjutnya kita sharing lagi nih. Ya, para podcaster setia Ngopi Say, alhamdulillah kita sharing-sharing ini. Semoga bermanfaat buat para podcaster ya. Iya. Alhamdulillah masih temenin oleh Ji Andri yang menemani saya dan juga terima kasih kepada Ji Andri. Lalu juga terima kasih para podcaster Ngopi Say. Terima kasih banyak yang telah mendengarkan atau melihat ataupun ya macam-macam dah gitu kan. Kali aja kan ada yang dengerin doang, ada yang ngatin doang gitu kan. Iya, kan kalau pakai matiin gitu. Iya. Kayak nonton sesuatu. Apa tuh? Oke, pokoknya jangan lupa di like, di komen, subscribe channel kita. Biar kita makin berkembang terus. Nah, itu berkembang kayak kerupuk gitu. Enggak bercanda, berkembang terus maju gitu kan podcast kita. Sekian dari kami. Dari saya Faris Lutfan atau Upang, lalu juga dari Haji Andri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.